Berikutnya adalah jenis unit usaha jasa di dalam yayasan. Jadi di sini bisa diisikan pertama adalah daftar pelanggannya. Ya, pelanggannya ini bisa diisi bisa tidak, hanya untuk sebagai data. Dan di sini daftar pelanggannya bisa ditambah. Jadi kalau ingin ditambah tinggal di bagian ke sini ya, pilih yang bagian paling bawah, klik kanan, insert. Ya, bisa seperti ini. Kemudian di sini nomornya dirapikan. Kenapa harus di atas nomor 100 ini? Untuk memastikan bahwa nama pelanggannya akan muncul di list pelanggan pada saat memilih nama pelanggan di bagian transaksinya. Setelah itu ada daftar produk jasa. Ini juga sama, seluruh produk jasa bisa diisikan di sini. Dan di sini sampai 30. Ini juga sama, kalau mau ditambah tinggal di insert di sini. Ya, untuk agar produknya atau nama produk jasanya itu masuk di bagian transaksi. Karena seperti kita tahu sendiri kalau penjualan jasa ini tidak ada cost ya. Cost itu maksudnya cost yang berhubungan langsung, semuanya masuk di pengeluaran lain-lain. Jadi untuk unit usaha jasa, pengeluarannya itu masuk di pengeluaran umum atau lain-lain di sini. Oke, cara pengisiannya sama dengan modul-modul transaksi lainnya. Jadi mengisinya adalah di sini. Mengisi 5 Januari 19, perlu diperhatikan ini formatnya harus format tanggal. Ini saya mau ngasih contoh di sini. Ya, ini menjadi merah, kenapa? Karena ini formatnya bukan format tanggal. Kalau kita lihat bagian bawah, ini format tanggal adalah seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena mengikuti setting Windows. Windows itu biasanya bahasa Inggris, sehingga dia akan menyesuaikan isian itu. Dia akan menerjemahkan dulu ini sebagai bahasa Inggris dan kemudian diterjemahkan lagi menjadi tanggal. Jadi kalau di atas ini dianggap bukan tanggal, karena apa? Karena ini formatnya bukan bahasa Inggris. Lalu bagaimana caranya menulis bahasa Inggris? Ya, kita menulis saja biasa 5 Jan 19. Nanti akan berubah otomatis seperti ini tulisannya, 5 Januari. Ya. Atau kalau mau diisi lengkap ya 5 Januari belakangnya di 19. Itu akan kembali menjadi bahasa Inggris. Perhatikan di sini. Setelah itu kita bisa memilih nama pelanggan di sini, kemudian ureannya ini bebas isiannya. Nama produknya adalah daftar produk jasa yang sudah diisikan tadi. Ya. Kemudian nomor faktur. Nomor faktur ini gunanya untuk menentukan urutan di invoice yang akan dicetak. Kalau tidak ada kepentingan dicetak, tidak usah diisi. Sebagai contoh, di sini saya menulis nomor faktur 1 dan 2. Di sini nomor urut faktur karena hanya ada 1, saya tulis 1 saja. Tapi kalau ada 2 di sini nomor 1 dan 2. Ini untuk menentukan urutan. Jadi kalau kita masuk ke bagian invoice, kalau kita pilih di sini nomor 2, ya. Nah, ini akan urutannya ke 1 adalah sewa kios, kedua adalah PPN. Ya, ini akan muncul secara otomatis. Ya, ke 1 sewa kios, kedua PPN. Nah, kemudian di sini diisikan angkanya, kemudian rekeningnya dipilih di sini. Setelah itu kategori pendapatan laba ruginya. Ini adalah pendapatan sewa tempat dan PPN. Perlu diperhatikan bahwa secara kategori di sini, ya, ini pada saat mengisi, ini bisa sambil dilihat file contohnya, ya. Jadi agar ada bayangan. Kalau transaksi seperti ini, kira-kira itu masuk kategorinya apa, rekeningnya bagaimana penulisannya. Setelah itu, apakah ini masuk dalam satu program tertentu? Misal, ini penyewaan ini, sewa kios ini adalah bagian untuk menggalang dana untuk program tertentu. Menggalang dananya apa? Ya, misalnya menggalang dana untuk bantuan anak yatim, atau untuk penggalangan dana korban bencana dan lain-lain. Ini bisa ditulis programnya di sini. Ya. Kemudian apakah ini ada batasan atau tanpa pembatasan? Kalau penjualan jasa ini lebih untuk operasional sehari-hari, misalnya ada biaya karyawan, kalau di masjid biasanya marbot, dan itu biasanya juga sudah masuk ke transaksi unit usaha masjid. Misalnya karyawan administrasi yang perlu digaji, atau bayar listrik, ini bisa ditulis tanpa pembatasan. Tapi kalau tadi kalau masuk dalam satu program tertentu,
maka di sini pilihannya adalah dengan pembatasan. Oke, untuk program melihat rekapnya penjualan jasa bisa dilihat di bagian penghasilan unit usaha di sini. Jadi bisa dilihat untuk unit usaha jasa ini apakah surplus atau defisit. Ya. Kenapa istilahnya surplus atau defisit? Mengikuti ya mengikuti ISAK 35 yang standar akuntansi Indonesia, ISAK 35 yang untuk badan usaha yayasan. Oke, itu untuk usaha jasa.